dunia kerja sangatlah cepat dan dinamis. Berbagai syarat diperlukan agar karir dan jenjang karir dapat diraih sesuai dengan keinginan. Sertifikat kompetensi kini sangat diperlukan sebagai tanda seseorang dinyatakan kompeten di bidangnya. Salah satunya terkait dengan bidang ketenaga listrikan. Simak Radio Talk El Sinta Semarang bersama dengan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Listrik Ketenaga Listrikan atau Sertikomlis yang akan membahas pentingnya sertifikat kompetensi bagi tenaga teknik ketenaga listrikan dengan narasumber Direktur Sertikomlis Franciscus Buntaran dan Manajer Mutu Sertikomlis Erik Irawan. Bersama saya Muhammad bin Jahidin dan inilah Radio Talk El Sinta Semarang selengkapnya. Selamat pagi pendengar El Sinta dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini hadir kembali Radio Talk El Sinta Semarang ya, bersama dengan Lembaga Sertikomlis. Nih bagi Anda mungkin yang sudah akrab dengan urusan kelistrikan atau sertifikasi di dalamnya begitu ya. Bisa mungkin ada yang ingin ditanyakan, berdiskusi langsung saja kami buka line telepon kami ya 02476489100, juga pesan singkat WhatsApp kami 087721109100, atau Anda dapat mention Twitter kami di @elsinta_smg. Sudah bersama saya dua orang narasumber hari ini, pada pagi hari ini hadir dari Sertikomlis. Yang pertama ada Direktur Sertikomlis, ada Pak Franciscus Buntaran. Selamat pagi Pak Buntaran. Selamat pagi Pak. Yuk, bagaimana kabarnya Pak? Baik. Ya, luar biasa pagi hari ini. Dan yang kedua ada Manajer Mutu Sertikomlis, ada Pak Erik Irwan ya. Selamat pagi Pak Erik. Selamat pagi. Iya, pagi hari ini cerah sekali. Iya, cerah. Tapi sebelum kita berlanjut berbincang mengenai apa itu Sertikomlis, kenapa kita harus Radio Talk hari ini? 22 September 2023, hari Jumat. Ada yang istimewa atau tidak ini hari ini? Siapa yang mau menjawab? Ada memang. Khususnya untuk orang yang bergerak bidang listrik. Tanggal 22 September adalah hari khusus. Karena itu adalah hari lahirnya Bapak Listrik Dunia. Michael Faraday. Ya, jadi ini spesial, memang hari khusus. Jadi kita harus ingat itu tanggal 22 September untuk orang-orang yang bekerja di bidang kelistrikan. Wah, demikian. Luar biasa ya. Ternyata hari ini hari spesial ya, Pak Erik. Bagaimana? Ada tambahan? Jadi gini, jadi kalau bicara serba-serbi listrik, listrik itu manusia sudah mengenal listrik itu udah jauh lebih lama. 600 tahun sebelum Masehi. Jadi waktu itu ada filsuf Yunani, Thales dari Miletus. Jadi sudah tahu ada fenomena listrik. Tapi itu tahunya ini dari batu yang digosok, lalu nanti ada helai-helai rambut, bulu-bulu nempel. Nah, itulah listrik. Kata elektrik itu ya dari kata elektron. Elektron itu bahasa Yunani kuno untuk batu tadi, batu amber. Tapi setelah 600 tahun sebelum Masehi sampai kemudian 1000 tahun itu tidak ada perkembangan. Jadi baru di eranya Michael Faraday, dia itu meneliti bahwa di sekitar medan magnet ini bisa nggak sih menghasilkan arus listrik. Jadi karena sebelumnya sudah ada penemuan bahwa arus listrik itu menghasilkan medan magnet. Nah itu teori elektromagnetik. Nah lalu dia ingin buktikan sebaliknya. Kalau arus listrik ada medan magnet, nah dari medan magnet bisa ada arus listrik nggak? Nah itu kalau pernah lihat yang namanya kumparan, kayak kalau main Tamiya, dinamo. Nah itu ada kumparan. Kumparan itu lalu kan ada magnet juga. Itu kalau bergerak kumparannya di sekitar magnet. Nah itu ada, itu menghasilkan arus listrik. Jadi kalau ingat Tamiya, ingat dinamo, itulah penemuan dari Michael Faraday. Ya, jadi dia membuktikan bahwa dari magnet itu menghasilkan listrik. Nah, lalu lahirlah generator listrik, lalu lahirlah pembangkit listrik yang sekarang kita kenal gitu, termasuk motor listrik dan sebagainya. Ternyata sejarah panjang listrik ini. Benar. Iya. Dan semua sekarang sisi kehidupan kita sudah tidak bisa lepas dari listrik juga. Iya. Kebenaran. Baik di kota maupun di desa. Di kota kalau listrik mati kayak kolab. Air mati karena listrik mati, AC mati di ruangan panas. Jadi semuanya tidak bisa lepas dari listrik.
Begitupun kita siaran ini semua listrik semua ini. Depan saya komputer, ada lampu dan sebagainya. Tapi tadi baru saja kita masuk ya. Setelah ribuan tahun perjalanan kelistrikan yang ada, mulai dari gesekan batu sampai Michael Faraday, apa hubungannya dengan Sertikomlis? Gitu. Apa itu Sertikomlis sebetulnya? Pak Bunter. Sertikomlis itu lembaga sertifikasi kompetensi. Sertikomlis itu kepanjangan tangan dari pemerintah. Di dalam Undang-Undang Nomor 40, Pasal 44, tujuannya bahwa listrik itu harus aman. Aman bagi orang, aman bagi mengoperasikan, aman bagi barang. Ya, jadi aman bagi lingkungan. Itu karena listrik itu kalau salah ngelola juga bahaya. Setelah aman juga handal. Jadi kalau hanya aman nggak handal nggak ada artinya. Misalnya kali ini listrik mati nggak handal, ya kita kolaps semuanya. Lah, karena listrik harus aman dan handal, pemerintah mengatur, negara itu mengatur bahwa semua yang bekerja di bidang listrikan harus memiliki sertifikat, harus memiliki sertifikat kompetensi. Itu dia, harus memiliki kompetensi lah di bidang listrikan. Itu diatur di dalam undang-undang. Itu, karena pemerintah tidak mampu melaksanakan semuanya itu, terbatas maupunnya, akhirnya mendelegasikan, membuat kepanjangan tangan ya lembaga-lembaga tadi, lembaga sertifikasi untuk membantu mensertifikasi orang-orang yang bekerja di bidang kelistrikan. Semuanya diatur oleh pemerintah, dari metodologinya, persyaratannya, tujuannya, jadi semuanya demikian itu. Berarti tidak bisa sembarangan orang yang bekerja di bidang kelistrikan. Oh benar. Jadi benar. Karena ya kita tahu daya tahan manusia aja sangat terbatas. Ini 220 itu kalau kesengat manusia nggak pakai jam. Jadi kondisi sehat full hanya tahan pada tegangan 50 volt paling tinggi. Dengan arusnya minimal aja, arusnya tuh maksimal juga 10 mikro ampere. Lah ini tegangannya 220, berapa kali lipat arusnya nih. Paling rendah di PLN itu pelanggan PLN adalah 2 ampere 450. Jadi 2 ampere kan 2000 mikroampere kan. Betul. Jadi itu kira-kira demikian. Tapi kenapa seseorang itu harus punya sertifikasi terstandar kalau memang mampu menangani kelistrikan? Jadi mungkin saya jawab ya. Jadi gini, ya itu tadi seperti yang diceritakan. Jadi karena bidang usaha ketenaga listrikan ini risikonya tinggi. Jadi itu makanya ada yang namanya K2 tadi. Keselamatan ketenaga listrikan. Kalau K3 mungkin sudah banyak yang dengar ya. Kalau melihat proyek-proyek itu kan ada tulisan K3. Nah, ini lewat undang-undang ketenaga listrikan tadi itu ada istilah K2 itu. Itu baru tahun 2009. Keselamatan ketenaga listrikan. Jadi itu untuk menjamin bahwa apa yang dikerjakan pekerjanya dan sebagainya, orang di sekitarnya itu aman. Lah ini kan nggak bisa hanya percaya, oh ini jago, katanya kompeten dan ini apa jaminannya? Nah makanya di undang-undang itu diatur bahwa yang orang-orang yang bekerja di situ harus tersertifikasi, harus punya sertifikat kompetensi. Nah, untuk mencapai ke situ tuh ya itu tadi ada metodologi, ada standar dan sebagainya. Nah, standar ini diatur sedemikian rupa. Jadi ada level, tingkatan dan sebagainya. Jadi nanti dari standar ini kan kalau misalnya orang udah biasa ngerjakan, tapi ternyata setelah disertifikasi nggak sesuai, ada yang ya nggak akan. Meskipun katanya sudah bagus, tapi kalau nggak sesuai dengan standar yang ditetapkan, nggak bisa. Karena nanti dari standar itu juga selain untuk menjamin kompetensi orang itu juga, ya ini yang orang juga mungkin belum tahu bahwa setiap tenaga teknik tadi yang sudah tersertifikasi, dia akan terregistrasi ke sistemnya. Kalau di Indonesia berarti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Makanya hasil dari sertifikasi itu adalah sertifikat kompetensi. Nah, di situ ada namanya nomor registrasi. Nah, nomor registrasi ini itu adalah yaitu tadi nomor kode jaminan. Jadi kalau misalnya gini, ada kejadian misalnya di Sulawesi Selatan atau Tenggara, saya agak lupa itu. Kasus kecelakaan ini
pemeliharaan jaringan listrik itu tersengat, 8 orang meninggal. Nah itu kan, lalu kan kalau ada kejadian seperti itu kan akan diusut. Nah, registrasi tadi itu untuk ngusut ini siapa, ini prosesnya benar nggak. Begitu juga kalau misalnya ada kejadian masang instalasi gitu, terus terbakar. Nah, selain diperiksa sertifikasi itu layak operasinya, jadi instalasinya itu kan juga ada sertifikasi, diperiksa juga ini yang ngerjain siapa. Registrasinya, itu lalu dilacak. Nah, itu gunanya. Makanya kenapa kok harus tersertifikasi, ya itu tadi. Kalau ada kejadian siapa mau tanggung jawab? Ini bisa ditelusuri atau enggak? Itu kira-kira ini gitu. Gambaran awal apa itu Sertikomlis dan isinya ya, Pak Erik dan Pak Buntar. Dan nanti kita bahas lebih detailnya lagi ya. Seberapa jauh seseorang ini harus punya sertifikat nih? Apakah kalau saya nih orang yang suka bikin kabel roll itu bikin sendiri, saya nggak beli yang instan. Jadi mungkin ada yang kurang standar, tapi biarlah yang penting nyambung listrik saya. Boleh mungkin dijelaskan sedikit profil singkatnya Sertikomlis ini? Kapan didirikan dan landasannya hanya tadi Undang-Undang Nomor 40 karena pemerintah mungkin kurang sanggup untuk melaksanakannya, Pak. Benar? Oke. Jadi gini, Sertikomlis didirikan pada tanggal 18 April 2016. Dasarnya jadi tadi undang-undang secara makro diturunkan kepada peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah di nomor 62 tahun 2012. Kemudian dari undang-undang itu tenaga teknik harus bersertifikat. Kemudian di peraturan pemerintah sertifikasi tadi diatur dikeluarkan oleh lembaga yang terakreditasi. Nah, dari peraturan pemerintah tadi keluar peraturan Menteri ESDM nomor 36 sekarang dirubah nomor 12 tahun 2021 bahwa akreditasi tata caranya harus ini dilengkapi semuanya. Nah, jadi tahapannya demikian. Jadi kalau siapapun boleh masuk, boleh ini, tapi mengikuti tahapan-tahapan dari semuanya. Badan usahanya harus bersertifikat, harus semua ketentuan regulasi harus dipenuhi. Karena kita melaksanakan mandat amanat dari negara, dari pemerintah untuk keamanan, keselamatan, ketenaga listrikan. Gitu. Sebelum ada Sertikomlis ini kemana kemudian para tenaga kelistrikan mengambil sertifikasi, menyandarkan kemampuannya? Oke, jadi memang ada yang berdiri sebelumnya. Jadi ada IATKI, saudara senior saya dari saya waktu masih aktif kerja di PLN, IATKI sudah ada, GEMA, PDKB, jadi sudah ada sebetulnya. Sudah ada dan itu sudah mulai bergulir berjalan lembaga-lembaga tadi. Jadi sudah tahun 90-an sudah sejak tadinya kan Undang-Undang Nomor 15. Jadi itu. Kemudian disempurnakan karena di Mahkamah Konstitusi disempurnakan di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009. Tapi ada lembaga-lembaga sertifikasi yang sudah berjalan waktu itu. Cuman regulasinya belum seketat yang di Undang-Undang Nomor 2009. 30. Ternyata memang panjang ya. Iya. Apa mungkin yang kemudian diamanatkan negara untuk tadi bagi tenaga kelistrikan ini bisa memiliki kompetensi yang betul-betul tersertifikasi, terstandarisasi, Pak? Benar atau Pak? Iya. Tadi dikatakan bahwa listrik tadi sebetulnya ibaratnya dia tuh gadis manis, sangat dimanapun dia bisa melayani kalau pengelolaannya benar, kalau pengelolaannya baik. Tapi kalau salah pengelolaannya ya sangat membahayakan. Siapapun yang dekat kalau salah caranya akan disengat. Nah, untuk supaya orang-orang tadi yang mengelola tadi baik, benar, makanya pemerintah mengatur. Di undang-undang dikatakan bahwa semua orang yang berusaha di bidang kelistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi. Semua orang, siapapun itu, mau orang Indonesia, mau orang dari negara lain yang bekerja di Indonesia harus memiliki sertifikat kompetensi sebagai bukti bahwa dia kompeten
Iya. Karena kompeten itu kepotongan dari 3 komponen, pengetahuan, keterampilan, dan attitude. Ya, tadi kalau Pak Buntaran jelaskan semua orang. Semua orang cakupannya. Dalam hal ini Sertikomli sendiri kemudian menyediakan bentuk sertifikasi apa saja ini? Karena kan mungkin ada orang yang tadi mungkin kerjaannya hanya pasang lampu saja, begitu ya. Ada yang pasang jaringan besar mungkin. Seperti apa dari Sertikomli? Mungkin saya yang jawab ya. Jadi Sertikomlis itu melayani sertifikasi kompetensi itu uji baru. Nah, jadi kalau yang belum punya, nah itu diuji baru. Itu nyebutnya biasa sertifikasi kompetensi. Terus yang kedua itu melayani perpanjangan sertifikat kompetensi. Jadi 2 kegiatan itu, jadi uji baru dan perpanjangan. Nah, bidangnya apa saja? Nah, bidangnya ini saat ini Sertikomlis itu bidangnya ada 4. Jadi kalau misalnya ini nggak bayanginnya itu seperti ini alur kerja suplai listrik itu ya. Jadi pertama itu bidang pembangkitan. Jadi kan pertama kan listrik dihasilkan dulu nih, ada pembangkit. Nah, ini ada bidang pembangkitan. Terus kemudian bidang distribusi. Jadi kan setelah dibangkitkan ada yang distribusi itu nyalurin. Nah, ini kalau ngelihat kabel-kabel terus ada gardu-gardu. Nah, ini distribusi. Kemudian ada bidang pemanfaatan. Nah, ini kalau bicara misalnya yang masang instalasi listrik di bangunan rumah ya seperti itu. Nah, itu masuk di pemanfaatan. Jadi kalau sudah pemanfaatan itu termasuk juga misalnya kalau anggap aja misalnya pabrik itu. Dia punya instalasinya, udah punya jaringan sendiri. Itu maksudnya udah di pemanfaatan. Itu jadi itu sudah misalnya yang bukan areanya PLN, itu udah maksudnya di pemanfaatan. Tapi kalau kabel-kabel di jalan ini, area PLN itu maksudnya distribusi. Nah, baru yang terakhir ini ada bidang, ini yang baru belum lama lah, baru 1-2 tahun lalu ini, namanya bidang penjualan. Jadi itu kalau yang kaitannya dengan meter itu, baca meter, termasuk juga transaksi energi. Misalnya ini Singapura katanya mau beli listrik dari Indonesia. Nah, itu urusannya nanti di tenaga teknik yang bidang penjualan. Nah, ada itu baru. Jadi penjualan transaksi energi itu. Nah, kemudian ada sub bidangnya juga nih. Jadi bidang-bidang tadi itu ada subnya. Nah, misalnya ini juga sama ngurutkannya ini kira-kira dari alur kerja di bidang ketenaga listrikan. Jadi ada yang namanya itu konsultansi. Jadi yang merencanakan. Jadi kan sebelum kita bikin sesuatu kan direncanakan. Ini perencana lah, konsultansi. Terus kalau sudah ada yang bangun, pembangunan dan pemasangan, bangsang nyebutnya, nyingkatnya. Jadi ada yang merencanakan, ada yang melaksanakan atau ada yang bangun itu. Terus nanti ada yang meriksa. Uji, pemeriksaan. Jadi setelah ada yang masang, itu harus diperiksa. Ya ini benar nggak instalasinya? Ya jangan sampai udah asal pasang, hidupin ternyata ada permasalahan. Jadi sebelum misalnya kayak bangunan ini ya, kantornya Radio Sinta ini. Kalau udah dipasang itu sebelum dialiri oleh PLN itu harus dicek dulu. Nah, ini yang bagian tadi riksa uji. Jangan sampai PLN udah aliri terbakar atau konslet itu. Nah, setelah ada yang meriksa, lalu kan ada yang operasikan. Ngoperasikan. Jadi kalau misalnya kawasan industri, nah itu ada yang operator operasikan. Genset-gensetnya dan sebagainya. Nah, selain ada yang operasikan, yang terakhir, kalau operasi itu pasti nanti selalu ada yang namanya butuh perawatan, pemeliharaan. Nah, itu subbidang pemeliharaan. Jadi ini gambaran besarnya. Jadi subbidangnya itu ya ada yang merencanakan, ada yang bangun, ada yang meriksa, ada yang operasiin, ada yang melihara. Nah, jadi itu yang dilayani. Jadi misalnya pembangkit, nah itu tadi ada yang rencanain, ada yang masang. Nanti sama juga, distribusi juga sama. Bangun jaringan tuh harus ada perencanaannya kan. Nah, gitu, kira-kira begitu. Ternyata tidak sesepele itu masalah aliran listrik ya. Mungkin orang sebagian masyarakat awam seperti saya mungkin masang lampu aja kayaknya. Mungkin ada standarisasinya juga nih bagi pemasang lampu kayaknya. Benar. Ya. Tapi sebenarnya alur tadi itu sebenarnya nggak, kalau saya amati ya, tidak hanya di bidang ketenaga listrikan. Karena kan kalau di kebetulan misalnya background saya kan dari arsitektur, itu sama. Itu ada yang selalu ada yang merencanakan bangunan. Lalu nanti ada kontraktor pelaksana. Nah,
Terus yang ini juga kelupaan publik Indonesia itu sebenarnya bangunan sebelum digunakan itu ada sertifikat layak fungsi. Ada yang meriksa bangunannya aman dah ini kebetulan bangunan publik. Terus ada yang melihara. Nah ini yang juga sering lupa pemeliharaan bangunan. Ngoperasikan ya. Baru yang terakhir pemeliharaan. Nah ini yang sering lupa nih pemeliharaan bangunan. Gue ngeliat gedung-gedung kantor-kantor. Nah ini pemeliharaannya nggak jalan biasanya terakhir. Nah itu sama logikanya sama. Bidang lain mungkin juga sama itu. Tapi bisakah orang di luar mungkin yang background pendidikannya bukan ketenaga listrikan, tapi memang mungkin pekerjaan dia dekat dengan itu begitu, kemudian mengambil sertifikasi entah pembangkitan, distribusi atau penjualan mungkin. Tapi sebelum dijawab Pak Buntaran, Pak Erik sudah ada pendengar nih bergabung. Ada Mas Ardi di Ungaran. Selamat siang Mas Ardi. Iya, selamat siang. Iya, silakan Mas Ardi. Oh, saya mau tanya ini yang kalau itu bedanya BLK sama Sertikomlis apa ya Pak? Terima kasih. BLK ya, Balai Latihan Kerja maksudnya ya Mas Ardi ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Ardi. Ada lagi pertanyaannya Mas Ardi? Sudah terputus tampaknya ya. Baik, terima kasih Mas Ardi. Mungkin bisa dijawab dulu ini. Oke, boleh. Pak Buntaran, silakan. BLK namanya BLK, Balai Latihan Kerja. Jadi setelah dia balai latihan kerja, dia mampu, misalnya dia ngomong, dia lapor, Pak, datang ke Sertikomlis. Jadi balai latihan kerja itu akan mengeluarkan sertifikat pelatihan. Nah, baru dia akan datang ke Sertikomlis. Pak, saya telah latihan di BLK, saya mampu mengerjakan ini, mohon saya disertifikasi. Jadi artinya di sertifikasi itu memastikan bahwa si orang tadi itu sudah mampu bekerja. Jadi memastikan. Jadi kalau istilahnya datangnya tuh dia ngisi form, ada uji mandiri, itu dia akan sudah diuji di sana. Saya telah melakukan ini, dokumennya ini, baru datang ke Sertikomlis minta disertifikasi. Lah itu diuji. Ujinya mulai apa? Mungkin dia melakukannya belum tahu tentang aturan-aturannya. Jadi uji di Sertikomlis itu ada 3 tahapan. Pertama pengetahuan itu baik teknis, regulasi, ya, kemudian standar operasinya, baru praktek, baru wawancara. Wawancara itu untuk mengklarifikasi apa yang sudah ditulis, baik uji tulis, maupun apa yang sudah dilakukan waktu praktek yang dinilai masih kurang. Jangan sampai dia melakukannya tuh maksudnya benar, tapi nulisnya salah. Itu bisa terjadi. Jadi orang lapangan banyak yang dia mampu di lapangan, tapi teorinya mungkin nggak ngerti. Ya mungkin tahu dia cara masang ini, kok kenapa misalnya mengikat nyambung kabelnya sempurna, kan gitu. Kalau nggak sempurna apa akibatnya? Dia nggak ngerti lah. Itu di dalam wawancara di ini akan tergali bahwa tujuannya. Jadi kembali lagi jadi apa? Untuk pengetahuannya akan ditanyakan, diklarifikasi. Saya mungkin ngeringkas yang rangkum. Jadi pertanyaan kan bedanya BLK sama Sertikomlis atau lembaga sertifikasi kompetensi ya. Jadi BLK itu tempat pelatihan, kursus. Jadi dia dia dapat keterampilan tadi. Itu BLK. Nah, sementara LSK atau Sertikomlis itu adalah tempat ujian. Nah, Sertikomlis tidak bisa ngerangkap jadi pelatihan. Jadi ngasih pelatihan itu tidak bisa sebenarnya. Jadi sertifikatnya hanya terbatas di sertifikat kompetensi. Tapi kalau BLK biasanya akan mengeluarkan ya sertifikat itu pelatihan. Nah, BLK ini tidak, jadi ujinya juga dia hanya fokusnya di pelatihan. Nah, tidak uji. Nah, kalau ujinya di lembaga yang berbeda. Jadi jadi bedanya di situ. BLK itu pelatihan, dapatkan kemampuan. Sertikomlis itu adalah nguji kemampuannya. Benar enggak ini yang didapat di BLK itu. Kalau dianalogikan berarti bahwa kendaraan bermotor itu diajarin di rumah, diperbolehkan sama bapak ibu, tapi belum tentu diperbolehkan sama polisi. Betul. Kalau benar sekali. Benar. Ambil SIM-nya di Sertikomlis untuk ketenaga listrikan. Iya, seperti itu. Begitu ya pendengar ya. Barangkali nih pendengar El Sinta nih yang
bekerja di bidang kelistrikan tapi tadi belum punya sertifikatnya karena memang sudah amanat dari negara nih. Kita harus menjaga keamanan diri kita, Pak Buntan, Pak Erik ya. Benar. Termasuk orang lain, lingkungan juga, termasuk peralatan yang kemudian kita pakai harus terjamin keamanannya. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab mungkin ya. Orang awam, orang umum yang tidak punya background pendidikan kelistrikan bisa gak ikut? Karena mungkin memang pekerjaannya di dalam sana begitu. Oke, jadi sertifikasi tadi diperlukan bagi orang yang sudah mampu melaksanakan. Artinya mungkin dia pendidikan formalnya, misalnya SMA atau misalnya sarjana apa, tapi dia bergerak di bidang kelistrikan, masang ini, bisa dia jadi mampu, jadi bisa, boleh, tidak dilarang, tidak ada ketentuan. Jadi yang penting menunjukkan bahwa dia tuh di dalam formnya ada uji mandirinya, dia mampu melakukan ini dengan buktinya ini ya, waktu diuji akan ketahuan. Itu. Jadi boleh ya, boleh semua orang boleh. Backgroundnya perikanan pun kalau mau ikut juga nggak apa-apa ya. Boleh. Cuma ya tadi harus pengalaman. Kalau enggak nanti waktu diuji jadi belum kompeten. Jadi dinyatakan ya harus kembali nggak kompeten. Baik, lantas kemudian kalau memang ada yang mau ikut sertifikasi nih baru begitu nih, bagaimana caranya? Ya, jadi untuk yang mau ngajukan sertifikasi kompetensi itu, jadi ngajukan surat permohonan. Nah, di permohonan itu tuh melampirkan yang jelas tuh foto. Foto 3x4. Latarnya merah, kalau merah ini udah diatur. Karena itu akan dimuat di sertifikatnya. Jadi foto latar merah. Terus yang kedua itu kalau ini soft copy KTP. Jadi KTP ini akan jadi acuan untuk kan ada keterangan NIK dan sebagainya. Nah ini soft copy. Nah ini harus jelas nih KTP-nya. Jadi karena akan dimuat alamat dan sebagainya termasuk nama. Terus kemudian ada ini daftar riwayat hidup. Riwayat hidup termasuk pendidikan. Nah, terus kemudian ada yang tadi dibilang penilaian mandiri. Atau sederhananya itu adalah pengalaman yang sudah dilakukan. Saya sudah pernah melakukan apa-apa. Itu berarti di cross check sendiri aja, ada listnya, ada checklistnya. Ada jadi nanti formnya atau formatnya kan ada tuh. Jadi kayak Sertikomlis biasanya udah menginformasikan ini format itu karena memang formatnya umum dari pemerintah juga sudah ada gitu. Udah standar itu. Sudah standar ya. Jadi nanti dari form-form tadi dari lampiran permohonan tadi itu hanya untuk ngecek. Jadi ini sesuai nggak? Karena dia mau ngambil apa okupasi jabatan. Jadi kalau di ketenaga listrikan itu kan klasifikasinya banyak sekali bidang-bidangnya, detailnya, kompetensinya itu. Jadi itu udah kayak apa ya? Kalau dulu itu kayak buku telepon Yellow Pages, tebel kayak gitu. Jadi nanti akan dipilah. Ini pengalamannya ini, mau ngambil okupasinya atau bidang kompetensinya apa? Ini sesuai nggak dengan pengalaman gitu. Jadi kalau sudah permohonan nanti sesuai, lalu nanti dari Sertikomlis akan konfirmasi terutama untuk jadwal. Terus kemudian nanti kalau sudah konfirmasi bisa, lalu nanti tahapannya ya akan ikut uji. Kalau yang ngambil sertifikat kompetensi itu kan tadi di ujinya itu ada 3 tahapan tuh, uji tulis, terus uji praktek atau uji observasi, baru yang terakhir adalah uji wawancara lisan. Nah, sebelum uji itu biasanya dari Sertikomlis juga akan menyediakan, terutama kalau ini pas era online ya, itu pra-uji untuk melihat kesiapan. Jadi kira-kira tahapan gitu. Nah, kalau misalnya yang ini, saya sudah pernah punya, tapi ini kan mau habis. Jadi perpanjangan. Jadi Serkom ini, sertifikat kompetensi ini masanya 3 tahun masa berlakunya. Untuk ketenaga listrikan ini ya? 3 tahun ya, 3 tahun dia harus perpanjangan. Nah, prosesnya gimana? Sama. Ngajukan permohonan, terus kalau sudah bekerja ya itu biasanya juga ini ada pengalaman kerjanya, ada surat tugasnya gitu-gitu. Nah, ditambah lagi sertifikat kompetensinya yang mau habis. Nah, itu harus dilampirkan. Nah, kalau sudah seperti apa? Ya ajukan, kalau sudah lengkap sesuai. Nah, ya sudah,
maksudnya itu dia nggak perlu melalui ujian yang tadi itu lisan praktek enggak, karena kalau berkasnya sudah lengkap, nah itu berarti tinggal proses di ininya aja, di perpanjangan di Sertikomlis. Jadi si pemohon tadi hanya tinggal menunggu aja seperti itu. Ya. Artinya begini, jadi mereka ngajukan dia punya sertifikat. Tapi selama punya sertifikat, dia tidak melakukan kegiatan di bidang kelistrikan sesuai dengan sertifikat itu. Waktu ngajukan perpanjangan, kan ada penilaian mandiri tadi. Nggak pas, ya nggak bisa. Artinya tidak sesuai, tidak bisa. Artinya dia punya sertifikat, tidak pernah digunakan. Tidak pernah dia bekerja sesuai dengan okupasi jabatan yang tercantum dalam sertifikat itu, yang tidak bisa diperpanjang. Artinya posisi dia harus sesuai dengan posisi itu gitu loh. Terus saya mungkin juga nambahkan ya. Tadi kan ada yang sertifikasi kompetensi itu untuk yang baru, terus ada perpanjangan. Terus ini yang untuk peserta didik. Jadi yang masih sekolah. Masih sekolah ada juga ya. Jadi kalau masih sekolah gimana dapat serkomnya, sertifikat kompetensinya? Nah, ini tidak perlu uji kayak uji tulis, uji praktek, uji lisan, enggak. Jadi dia sama ini mirip seperti tadi itu perpanjangan. Jadi asalkan dia sudah magang, magangnya itu sudah sesuai dengan standar gitu. Nah, itu bisa aja langsung ngajukan berkas-berkas, langsung yang diperiksa itu adalah berkasnya. Nah, ini yang dinamakan program sertifikasi vokasional. Jadi ini disebutnya vokasional. Itu lebih mudah lagi. Untuk mahasiswa mungkin jadi sekalian SMK kelistrikan begitu. Iya, jadi ketika sekolah dia sudah dapat modal sertifikat kompetensi. Jadi sebetulnya bangsa kita, orang Indonesia itu harus bersyukur. Pemerintah sudah nyiapkan semuanya itu. Jadi vokasional juga sudah diatur dari Kemendikbud. Jadi waktu dia magang, lah di situ dia dilakukan penilaian dengan eviden-eviden yang ada. Jadi tujuannya apa? Kok waktu kuliah kok disuruh magang? Tujuannya apa? Kalau kuliah dapat pengetahuan, magang itu dapat keterampilan di sana. Keterampilan dan attitude, perilaku kerja. Lah di situ. Makanya waktu magang tadi dikatakan adik-adik vokasi yang tadi atau adik-adik yang magang tadi SMK, sekolah kejuruan, waktu magang tadi dilakukan penilaian. Penilaiannya adalah eviden-eviden yang ada. 8 sertifikasi, gambarannya demikian. Udah diatur semuanya, bagus pemerintah kita. Sudah mengatur sedemikian detailnya. Hanya kadang-kadang masyarakat atau rakyat yang belum begitu memahami, karena memang nggak melakukan di kegiatan itu. Nah, itu tadi Pak Buntaran Pak Eri. Kadang ada sebagian masyarakat yang berpikir, buat apa saya ngambil sertifikat? Toh pekerjaan saya sudah bisa dikatakan mahir, pelanggan saya banyak, begitu ya. Apa manfaat mungkin dari ketika kita mengambil sertifikat kompetensi di ketenaga listrikan ini? Manfaatnya untuk tenaga untuk tenaga bahwa perusahaan-perusahaan pasti akan memilih, dan sekarang udah umum yang memiliki sertifikat. Dia kompeten. Kompeten tadi dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Terbukti, nunjukkan ini loh sertifikat kompetensi saya. Lah, perusahaan akan cenderung memilih gitu, karena dia akan istilahnya tidak perlu melatih dari awal untuk bekerja. Jadi dia langsung siap dipakai, makanya ada sarjana terapan di situ. Nah, untuk perusahaan apa konsekuensinya? Udah diatur di undang-undang. Kalau perusahaan memperkerjakan operator, misalnya operator atau teknisi tidak bersertifikat kompetensi, dia akan kena penalti. Bentuknya memang bentuknya keuangan denda, penalti. Tidak langsung ditutup, tidak. Penalti denda. Jadi kalau cukup tinggi, misalnya teknisi 51 juta. Ya kan cukup besar artinya itu. Ya akhirnya perusahaan akan berusaha mencari orang yang bersertifikat. Tujuannya apa? Tujuannya jadi negara mengharapkan bahwa itu bagian dari perlindungan
bangsanya sendiri. Karena orang asing mau kerja di sini harus punya sertifikat. Ya toh? Jadi itu bagian dari filter bagi tenaga asing yang mau bekerja di sini. Gitu. Baik, ini selain menjaga tadi ya, menjamin pekerjaan sendiri juga tadi lebih banyak yang diuntungkan lagi. Iya, betul. Baik. Sudah ada pendengar lagi nih, Pak Erik dan Pak Buntaran. Ada Pak Pras di Semarang. Selamat siang, Pak Pras. Halo, selamat siang. Iya, silakan Pak Pras. Tadi sebenarnya saya sudah punya pertanyaan. Ini ketika yang hubungan yang dikatakan tadi kan terkait ini apa? Kan kalau dilihat-lihat di luar sana kan orang bangunan pasang-pasang listrik, terus kompor, itu kan mereka itu nggak punya sertifikat tapi punya keahlian. Nah, jadi sebenarnya bagi siapa sih sertifikat ini dirasa paling penting gitu, paling bermanfaat penggunaannya. Terus kalau misal mungkin bagi saya atau bagi yang lain yang di luar Semarang gitu, kalau misal ada kompetensi kayak gini tapi mau ikut itu sebenarnya bisa lewat online atau gimana ya? Mohon penjelasan. Baik. Sudah ada lagi Pak Pras? Itu dulu nanti sambil disimak. Baik, terima kasih banyak ya Pak Pras di Semarang ya. Baik, kita jawab dulu pertanyaan tadi yang sudah masuk ya Pak Buntaran, Pak Erik. Dan ada satu lagi ini dari Pak Dida di Banyumanik ya. Apakah BTL atau Biro Teknik Listrik harus punya sertifikat Sertikomlis juga? Karena sepertinya yang berjalan ini nggak ada yang punya katanya begitu. Mungkin bisa dijawab. Oke. Pak Erik atau Pak Terima kasih. Tadi jadi memang sebenarnya untuk masyarakat, untuk pemerintah udah ada lama ya. Untuk masyarakat mungkin hal-hal demikian yang belum begitu populer. Jadi tadi misalnya tukang batu, dia bisa masang. Terus harus bagaimana? Misalnya ini, pemerintah nyiapkan program sertifikasi rakyat Proserat. Jadi pemerintah kita bukan main. Artinya si tukang batu tadi bisa dia ngambil sertifikat. Diarahkan tuh nanti harus ada yang menampung. Jadi nanti dia bukan liar kerjanya, tapi ada lembaga pembangunan dan pemasangan yang mewadahi, kemudian mengajukan sertifikasi, sertifikasi. Kemudian karena dia tuh tukang batu biasanya pengetahuannya juga kurang, dia akan oleh lembaga sertifikasi diikutkan Sertikomlis terutama diikutkan ke sertifikasi vokasional, diikutkan di pelatihan dulu, dikirim. Kami kebetulan kerjasama dengan Politeknik kampus. Jadi di sana akan dibekali, di training teori regulasi yang ada dan sebagainya. Kemudian nanti dicek juga bagaimana cara masangannya, baru dikirim ke Sertikomlis. Kemudian disertifikatkan, dievaluasi, dilihat siapa perusahaannya yang mau nampung dia, sehingga si orang tadi ada wadahnya, sehingga perlindungan kepada orang tadi lebih bagus. Nah, baru itu dari pelatihan tadi yang disinggung tadi udah langsung di secara portofolio dilihat eviden-evidennya, dikeluarkan sertifikat. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya, apakah ujinya tuh bisa online? Pemerintah sangat bijak melihat perkembangan ini. Jadi ada 3 opsi uji yang ditawarkan. Bisa offline, artinya tatap muka, bisa hybrid, campuran. Sebagian tatap muka, sebagian jauh, ada yang bisa online. Tinggal mau yang mana? Masing-masing punya kelebihan. Ada kalau perusahaan-perusahaan besar pengennya offline. Karena waktu offline itu langsung praktek atau mimiknya orang. Jadi orang mau ngomong yang agak nipu-nipu aja nampak. Artinya untuk offline itu lebih disarankan mungkin. Jadi untuk perusahaan besar. Tapi kalau perusahaan kecil misalnya online ya dilayani. Atau mungkin ada yang
orang Papua ngujinya gabung dengan orang Semarang, ya kita campur, kita mix. Ada yang online, ada yang offline. Artinya diwadahi, difasilitasi. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi, apakah BTL harus bersertifikat? Betul, harus memiliki sertifikat kompetensi. Tidak harus dikeluarkan dari Sertikomlis. Karena lembaga sertifikasi itu ada 35 di Indonesia. Tapi yang terakreditasi kementerian ini kan belum tentu semua. 35 itu terakreditasi. Yang terakreditasi di Kementerian SDM itu 35. Termasuk Sertikomlis. Tapi dari 35 tadi mungkin yang eksis, yang ini tuh sekitar 12-an. 12 LSK. Artinya 12 LSK itu yang eksis ya itu memang ya kompetisi biasa, pemasaran biasa aja gitu. Ya. Jadi LSK ada banyak, tapi yang di Semarang salah satunya Sertikomlis. Ya. Terus mungkin saya ingin nambahkan, jadi kan ini kan masyarakat sering pertanyaan umum nih. Saya selama ini udah jalan, udah ngerjakan, ngapain saya harus ngambil Serkom, kan biaya gitu. Jadi sebenarnya gini, ini sebenarnya untuk pencegahannya, misalnya kalau terjadi kasus, udah pasti kan misalnya ada kejadian itu kan akan ada hukuman atau ada itu ya sanksi. Iya betul. Nah, tidak punya Serkom itu nambah sanksi. Ibaratnya itu kayak tadi kayak mengemudi. Ya misalnya kita lihat itu anak SMP udah bisa tuh bawa motor. Sama bapak ibunya juga diperbolehkan. Tapi suatu ketika kecelakaan atau kejadian, anggap aja misalnya jalan di jalan raya nabrak. Itu. Wah, ternyata dicek nggak punya SIM. Nah, hukumnya double. Betul. Nah, ditambah lagi juga, itu jadi gambarnya gitu. Terus yang kedua itu juga begini, sebetulnya Serkom ini tidak hanya untuk tenaga listrik, sebenarnya kan ini kan menyeluruh ya. Jadi termasuk masyarakat, instalasi lingkungan. Jadi sebenarnya tujuannya itu kan untuk menjamin ke situ. Nah, masalahnya memang masyarakat belum melihat kayak keamanan tadi instalasi lingkungan itu penting. Makanya tidak heran itu banyak kejadian kayak kebakaran. Itu kan kalau dari data mayoritas dari konsleting atau masalah listrik. Baik. Nah, jadi misalnya begini, kalau masyarakat juga aware atau peduli ya, ini ada tukang atau yang ngerjain pemasangan instalasi. Katanya jago handal, tapi nggak punya sertifikat atau belum tersertifikasi. Nah, itu sebenarnya artinya nggak ada jaminan. Kan sama aja kayak misalnya gini, saya mau berobat. Katanya jago nih dokternya, penyembuh nih. Tapi dia enggak punya STRA kedokteran gitu. Enggak punya lisensi. Nah, ini kan sama dokter. Nah, kita kan kalau masyarakat kan ngelihat dokter ternyata ininya abal-abal kan kita ragu. Nah, ini harusnya sama karena kan nyawa. Baik. Analoginya gitu. Jadi kalau masyarakat juga peduli bahwa ini belum punya sertifikat. Ya, mungkin cari yang sudah bersertifikat, udah jelas izinnya, karena kalau ada apa-apa usutnya gampang. Betul sekali. Gitu. Banyak sekali keuntungan sebetulnya. Terakhir mungkin Pak Erik, Pak Buntaran singkat mungkin 1 menit nih. Bagaimana kalau masyarakat mau mengambil sertifikasi ke Sertikomlis? Jadi kalau mau ngontak atau hubungi Sertikomlis itu sekarang, jadi semua orang udah pakai sosial media nih. Cari aja Sertikomlis di Instagram, di Twitter juga ada, di Facebook ada, di YouTube ada, di TikTok ada. Baik. Selain nomor WA, itu Instagram, sosial media itu lebih mudah ditemukan. Dan di situ juga di media sosial tadi kan selalu Sertikomlis tiap hari selalu ada kabar atau informasi. Entah itu isinya kegiatan sertifikasi kayak uji seperti apa sih. Selain itu juga ada tentang serba-serbi ketenaga listrikan. Jadi misalnya kayak tentang undang-undang, termasuk juga tentang serba-serbi sejarah atau hal-hal umum. Misalnya kayak listrik ini dari mana sih? Michael Faraday. Gitu, kira-kira begitu. Jadi kontak aja. Kontak medianya semua ada. Bisa. Kami menyiapkan lah. Menyiapkan, menyambut kedatangan mereka. Baik. Terima kasih banyak Pak Buntaran dan juga Pak Erik siang hari ini. Mudah-mudahan tadi masyarakat bisa semakin terbuka nih wawasannya mengenai kelistrikan. Dan demikian tadi pendengar Radio Talk El Sinta Semarang bersama Sertikomlis dengan narasumber Direktur Sertikomlis Franciscus Buntaran dan juga Manajer Mutu Sertikomlis ada Pak Erik Irwan. Saya Muhammad bin Jaidin pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.